Itulah kenyataannya. Di Indonesia, konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik. Tolak-tarik antara demokratis dan otoritarian. Sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-tarik antara responsif dan konservatif. Depan dengan yang aliran ya lama, konservatif. Lalu pengaturan di dalam undang-undang tentang pelaksanaan berbagai hak-hak politik itu memang cenderung timbulnya kita melihat pelaksanaannya kurang baik. Ada yang mau lebih fokus pada politik, ada yang lebih fokus pada masyarakat. Jadi masih ada tolak-tarik yang membuat cenderungnya kurang baik hubungan antara keduanya. Karena semua undang-undang lahir selalu bersifat positifis atau instrumentalistik. Dalam arti selalu berisi tentang pembenaran, justifikasi kehendak-kehendak politik dari program-program pemerintah. Jadi kita lihat tidak segampang kita buat undang-undang terus bisa ini bisa berjalan dengan baik. Tentu banyak sekali kejadian, nanti sampai pada slide berikutnya rasanya wah susah banget dia menegakkan hukum yang ada gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya nanti. Kita pada slide ketiga. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Ya, benar atau enggak? Maksudnya gimana ini? Siapa yang bisa? Coba dulu. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan membahas politik hukum. Masih belum Ada yang bisa memahami? Kalau kita melihat, kita baca pelan-pelan aja, peraturan perundang-undangan merupakan bagian subsistem dari sistem hukum. Betul. Karena hukum itu jadi undang-undang melalui sebuah proses politik, lembaga legislatif, isinya orang-orang politik. Maka di situ membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Yang pastinya yang dibuat undang-undang itu menuju ke sebuah tujuan pembangunan hukum ke depan yang lebih baik. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik. Karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik. Ya, yang perjalanannya begitu. Dari rakyat masuk ke lembaga wakil rakyat, legislatif digodok legislatif, dikembalikan kepada kepala pemerintahan sebagai eksekutif, wakil rakyat juga di bidang pemerintahan, maka turunnya itu adalah untuk masyarakat banyak. Memang dia harus melalui alur itu, nggak bisa melengkah legislatif, nggak bisa. Lalu istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik. Jelas iya. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain dari lembaga politik. Lembaga politik yang kadang-kadang orang mengatakan bahwa hukum itu sama dengan sebuah produk politik. Undang-undang itu adalah produk politik, betul. Sejauh mana politiknya mengarahkan pembangunan itu ke arah yang lebih baik atau pada kepentingan-kepentingan perorangan. Sedangkan pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Lalu kita melihat bahwa langkah selanjutnya adalah pemahaman definisi politik hukum secara sederhana dapat diartikan arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, tapi tidak membawa suatu hal-hal yang kebaikan atau membangun yang lebih baik dan sebagainya. Itu banyak kendala di sini di kolom yang bundar ini. Lalu kita melihat lagi pada slide keempat. Politik peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari politik hukum. Yang dapat dikatakan bahwa mempelajari, memahami politik hukum
pada dasarnya sama dengan memahami, mempelajari politik perundang-undangan. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau kita melihat ini memang berkutatnya di sinilah. Undang-undang, politik hukum, terus bagaimana membangun hukum yang ada dan sebagainya. Kalau ada kekurangan dan sebagainya, diubah, dibentuknya, dibuat baru dan sebagainya untuk pembangunan ke depan lebih baik. Sebenarnya itu. Karena kalau kita lihat undang-undang demikian, karena pemahaman dari politik hukum mencakup proses pembentukan, pelaksanaan, penerapan hukum. Salah satunya penerapan hukum itu adalah perundang-undangan yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Jadi kalau kita ini bicara secara umum dulu, global, nanti kita spesifik per aspek hukum yang ada. Selanjutnya kita masuk pada slide 5. Kalau kita melihat pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Betul, nggak salah. Lalu ada pendapat Abdul Wahid M. mengartikan politik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan yang diterjemahkan sebagai tindakan pemerintahan atau negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap penegakannya. Ini perjalanan panjang yang mengerti politik hukum peraturan perundang-undangan. Dibuat, lalu disahkan, lalu diterapkan peraturan-peraturan perundang-undangan itu dan bagaimana implementasinya, apakah menegakkan hukum atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nggak bisa kita bilang bahwa politik hukum itu pasti hukum semua jadi tegak dengan jalan dengan baik. Enggak. Banyak kendalanya di sini yang jadi masalah. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa politik hukum politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita melihat di sini bahwa politik perundang-undangan itu adalah kebijakan pemerintah. Isinya apa, dituangkannya seperti apa secara tertulis, maka dapat mengatur jalannya sebuah proses kehidupan berbangsa. Tapi dalam itu kita lihat banyak sekali kendala nanti. Selanjutnya adalah perkembangan politik perundang-undangan yang berlaku pada masa tertentu. Perkembangan politik perundang-undangan pada masa tertentu secara substansial dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Yang dibentuknya kapan? Kalau yang dibentuk sebelum amandemen, sebelum reformasi, produk peraturan perundang-undangan berarti muncul pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, fokus produk itu adalah pada kepentingan orang yang mempunyai kekuasaan. Kalau kita lihat lebih mengarah pada masa Orde Baru itu mengarah pada sistem otoriter. Jadi kita lihat bahwa produk-produk itu tergantung dari pada masa apa dia. Ternyata pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama, Soekarno berubah perundang-undangan peraturan itu sampai sekarang kemajuannya sudah lebih ke depan daripada yang sebelumnya. Kita lihat ke belakang, oh ini peraturan lama, udah nggak berlaku lagi, kuno. Nah, ini udah peraturan tahun Orde Baru. Orde Baru masih sebagian bisa diambil, sebagian lagi nggak bisa dihilangkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita lihat banyak sekali produk-produk peraturan perundangan itu yang harus kita lihat dari masa ke masa. Jadi menengok ke belakang, oh ada nggak sih? Oh kelemahannya di mana? Oh kekurangannya di mana? Yang kedua, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada masa itu yang merupakan garis pokok arah pembentukan hukum seperti GBHN, kita lihat kan GBHN pada masa pemerintahan Orde Baru atau Prolegnas dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang berlaku pada masa ini. Sekarang saya balik tanya, bagaimana kalau kita melihat pada kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat masa Orde Baru dibandingkan dengan masa Orde Reformasi? Bandingkan aja kebijakannya aja. Bisa yang berlanjut terus atau ada perubahan atau ada penegakan dan sebagainya. Saya mau tanya dari apa yang saya jelaskan beberapa slide tadi. Siapa yang bisa?
Gantian, dan tenggorokan saya nggak kering. Berhenti sebentar, stagnan. Pak Japrianto, kayaknya lagi memikirkan apa ini yang bisa jawab. Apa itu kira-kira, Pak? Apa sih perbedaannya, ada nggak kalau kita ngelihat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan politik hukum pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama, pada masa yang mana kalian mau jelaskan, silakan. Pada masa reformasi. Ada nggak kelihatan sih apa sih poinnya? 1, 2, 3, terserah, 1 juga boleh kalian, yang penting kalian bisa memahami atau enggak. Izin Bu, mencoba menyampaikan apa yang saya pahami Bu. Ya. Dari politik hukum di masa Orde Baru, kalau kita lihat segala kebijakan itu lebih kepada desentralisasi Bu. Artinya kekuasaan itu terpusat di pemerintah, di tangan presiden dan aparat pemerintah yang ada di pusat. Nah, kemudian pada waktu era reformasi kemudian politik hukum itu kembali mencari berubah daripada Orde Lama yang sifatnya tadi desentralisasi, kemudian dilakukan pemecahan kembali kekuasaan tersebut sesuai dengan pembagian kekuasaan. Nah, sekarang ini sekarang udah dari Orde Baru, Orde Lama, kemudian era orde sekarang ini, kemudian kita melihat kekuasaan itu memang sudah dibagi kepada daerah-daerah, tetapi juga ada beberapa masih tetap sebagaimana Undang-Undang Dasar, komando itu dipegang oleh pusat. Dalam hal misalkan militer, pendidikan, kemudian dan ekonomi tetap dalam kebijakan dari pusat. Mungkin itu Bu politik hukum yang ada berubah-ubah ini Bu. Demikian. Oke. Ada yang di belakang Japrianto. Izin Bu. Oke. Made, gimana Made? Menurut saya Bu, pandangan saya terhadap politik hukum di masa Orde Baru itu lebih mementingkan kepentingan penguasa Bu. Jadi penguasa dengan pemerintah, tidak memikirkan seperti yang sekarang ini. Sekarang ini dalam politik hukum di masa demokratis ini, saya lihat memang terpaku pada artinya melihat kebutuhan dari masyarakat. Jadi peraturan itu muncul setelah melihat perkembangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau yang sekarang Bu, kalau Orde Lama itu saya lihat hanya mementingkan kepentingan penguasa itu dengan pemerintah. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Oke. Ini suara-suara cewek-ceweknya nggak ada nih. Ayo kita kuliah cuma berapa kali loh, terus UAS habis. Menambahkan Bu, izin. Oke, Septina. Kalau mengenai pemilu di Orde Baru, presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR. Mungkin kalau di reformasi dia sudah dipilih langsung oleh rakyat Bu. Ya. Ada lagi yang lain nggak? Ibu lanjut. Banyak sekali yang kita lihat seperti contoh-contoh, ini bukan Made, ini bukan Japrianto, ini dibukakan oleh Septina, semua juga menggambarkan semua. Tapi yang kita lihat benar-benar terjadi pada masa Orde Lama. Orde Lama itu dari zaman Soekarno. Dia tidak mengutak-atik loh, tidak mengutak-atik Undang-Undang Dasar 45. Yang menjadikan dia seumur hidup bisa jadi presiden. Nah, kan itu sebuah perubahan juga kebijakan ke depan kan, yang disebut dengan politik hukum ke depan. Politik hukum pada masa itu mengatakan tidak ada batasan orang jadi presiden. Soekarno sehingga diambil alih oleh Orde Baru zaman Soeharto. Soeharto pun masih melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 itu secara murni dan konsekuen. Tidak boleh dirubah isinya. Nah, apa motivasi di belakang itu? Ada motivasi kekuasaan yang ingin selama mungkin dia bisa menjabat sebagai pemerintah atau presiden. Itu adalah perjalanan sebuah politik hukum. Lalu kalau kita melihat ke depan lagi sekarang zaman reformasi, Habibie memberikan keterbukaan sistem demokrasi. Dengan masuknya Timur yang ternyata bisa melepaskan diri dari kita. Karena berdasarkan pada peluang keterbukaan demokrasi yang luar biasa. Tetapi keterbukaan juga mengikuti batas-batas. Peraturan perundang-undangan dalam membangun politik hukum harus ada ukuran standar. Oleh karena itu, kita melihat bahwa pada masa reformasi perubahan itu adalah Undang-Undang Dasar 45 ternyata
tidak bisa berlaku secara murni dan konsekuen, yang tidak boleh dirubah. Ternyata di amandemen 4 kali dengan perubahan-perubahan. Inilah yang disebut dengan politik hukum, membangun hukum Indonesia ini ke depan menjadi lebih baik. Gambaran ini banyak sekali contoh yang bisa diambil dalam perjalanan itu. Kita melihat GBHN apa dipakai, garis besar haluan negara pada masa Orde Baru, terus pada masa reformasi sudah ditinggalkan. Hal-hal yang seperti ini yang disebut dengan politik hukum, membangun tetapi belum berjalan dengan baik karena kekuasaan lebih besar daripada keinginan untuk membangun politik hukum yang ada. Nah, saya nanti juga kalaupun kalian ujian, saya nggak nanya apakah itu politik hukum, tapi saya sudah menganalisa seperti itulah, kira-kira saya kasih gambaran. Jawaban dengan bahasa dan tulisan sendiri. Jadi bukan apakah itu politik hukum, berikan bagian-bagian politik hukum, sistem hukum apa saja, enggak. Karena kalian mau menulis karya ilmiah, jadi kalian harus membuka analisa yang cukup banyak. Ya. Sampai di sini yang perempuan-perempuan bisa ngikutin? Bisa ya? Jadi susah mau dapetin nilai A, kalau disuruh jawab aja nggak mau, gimana saya mau ngasih nilai A ya? Bingung saya. Nanti kalau Bu kok nilai saya C atau B, kalian nggak pernah punya apa ya ide atau menggambarkan bahwa saya udah paham loh dikit-dikit ini loh, mau salah mau benar pokoknya Ibu yang tahu gitu kan. Tapi saya dari 2-3 orang tidak pernah saya menyalahkan, oh itu salah kamu, itu nggak ada. Dalam belajar proses salah jawab itu soal biasa, bukan soal menjadi yang menakutkan, tidak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bentar. Lanjut pada berikutnya adalah yang ke-6. Yang ke-6 adalah perkembangan politik perundang-undangan yang berlaku pada masa tertentu, ya saya katakan. Perkembangan politik perundang-undangan yang berlaku pada masa tertentu secara substansial dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah dilihat dari perkembangan politik perundang-undangan itu ada produk peraturan perundang-undangan. Produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa itu, yang secara mudah dan spesifik, biasanya tergambar pada konsideran. Lalu kita melihat ini kok kayaknya udah ketinggalan. Bacalah ke dalam konsideran undang-undang itu dalam kata menimbang. Apa pertimbangan mereka untuk merubah, apa pertimbangan mereka untuk membuat, dan sebagainya, termuat di dalam produk peraturan itu ke arah yang baik, atau ke arah kekuasaan, atau ke arah bisa dibaca dari situ. Atau ke arah kebersamaan untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi pelajari di situ ada kata menimbang, mengingat, menetapkan, dan seterusnya. Barulah timbullah peraturan perundang-undangan yang ada. Itu kuncinya di sana. Yang kedua, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu yang merupakan garis pokok pembentukan hukum, seperti GBHN saya katakan. Garis besar haluan negara pada masa Orde Baru dan Prolegnas pada masa sekarang, rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sekarang, itu perubahan dari sebuah kebijakan yang merubah daripada aturan-aturan. Kan kebijakan nggak bisa kebijakan namanya kebijakan, tapi kebijakan dibuat itu ada juga berbentuk peraturan-peraturan yang mengikat, ya kan, untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan daripada peraturan itu. Nanti kita lihat bahwa kebijakan ini berubah. GBHN ada zaman dulu diganti orang, sekarang udah pembangunan jangka panjang, menengah nasional, panjang nasional, dan terus berkelanjutan. Istilahnya banyak macam-macam. Itu perubahan. Karena kalau kita garis besar haluan negara per 5 tahun, per 5 tahun, 2 tahun, nampaknya juga dari hasil pada masa Presiden Orde Baru Soeharto, itu enggak mungkin dianggap kurang efisien, berubah lagi menuju kepada bentuk yang lain. Nah, inilah politik hukum untuk mencari bentuk yang mana yang lebih cepat bisa membangun negara ini dengan menegakkan hukum yang ada dan berhasil menjadi sebuah negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu yang tapi kapan kita nggak tahu ya. Karena banyak yang menyimpang-menyimpangnya dari pribadi-pribadi orang tertentu berkaitan dengan kekuasaan yang ada. Selanjutnya kita lanjut pada slide berikutnya adalah arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum. Apa kaitan sistem sama politik hukum? Coba saya tanya. Kan kita udah belajar kemarin. Apa beda pembenahan, sekarang salah pembenahan, sistem dan politik hukum artinya.
Pernah nggak diajarin sama Bu Chandra? Kan udah kan, pada awal-awal juga gitu. Apa kata Reni tadi? Ditunggu sekarang. Bentar lagi tuh, gue udah bilang juga. Nggak ada, masih bingung? Coba Septina ini bisa nggak sih? Ayo Septina, kamu udah baca-baca itu kelihatannya udah ketemu tuh, kayaknya udah ketemu jawabannya. Ketemu nggak? Belum. Kalau kita melihat arah kebijakan pada keinginan untuk bebenah transisi politik, apa hubungan sistem? Kalau politik hukum itu nanti akan menjadi sebuah peraturan. Bagaimana politik hukum ke depan, bagaimana aturan-aturan ke depan yang bisa membangun negara ini. Tapi dalam penerapan politik hukum itu yang terkait dengan perundang-undangan, itu ada terkait sebuah sistem yang berlaku. Di tiap peraturan perundang-undangan ada sistem yang berlaku. Sistem itu adalah yang kita lihat di sini, yang dijelaskan di sini. Ada 3 prinsip dasar yang wajib dijunjung setiap warga negara. Ini harus warga negaranya dulu yang bisa dibentuk. Mental, karakter, dan sebagainya. Supremasi hukum, menegakkan hukum, bagaimana masyarakatnya harus patuh pada aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Semua orang juga diberi haknya untuk mendapat mengajukan jika haknya dilanggar. Siapa aja boleh berhadapan dengan proses pengadilan yang ada. Yang ketiga, penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Nggak boleh penegakan hukum main tembak pada zaman Orde Baru, orangnya dikurung, diculik, dan sebagainya, itu nggak boleh. Ini 3 prinsip dalam yang perlu dijunjung tinggi di setiap warga negara. Apakah dia orang Cina, kembalikan ke Cina, jangan disiksa gitu. Dia punya hak hidup kok. Berkaitan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya sampai pada slide 8. Kembali kita melihat politik hukum nasional. Politik hukum nasional itu adalah upaya mengatasi berbagai permasalahan. Iya kan? Benar nggak? Ketika beralihnya sebuah ini fase yang berparadigma yang berubah. Bentar ya, lagi azan. Cari dulu jawaban tadi, belum ketemu kan? Sistem hukum tadi coba. Jam 12 stop. Gue udah mau habisin, tinggal 3 slide lagi habis. Nah, sabar bentar. Mama lagi menutup daring kuliah jam 12. Oke, salam. Kamu nggak kuliah ya? Kamu kuliah nggak? Makanya maksud ibu absennya jangan lupa ya. Berapa orang yang hadir, berapa yang nggak hadir. Kamu jangan lupa absen. Ada nggak? Jangan sampai nggak, terus nanti laporin sama Rohin ya. Ini saya masih ngasih kuliahnya kan mestinya 12-10 menit ya. Saya sampai 12 saja deh. Oke, udah ketemu jawaban tadi?
Ketemu nggak? Nggak ketemu. Ini nyarinya kayaknya orang 2, orang 3 jawaban itu. Udah, kita lanjutin aja ya. Politik hukum nasional, saya ulangi lagi, adalah upaya mengatasi berbagai permasalahan. Meliputi pembangunan hukum. Bagaimana kalau tidak ada pembangunan hukum? Negara. Jalanin terus peraturan yang zaman Belanda dulu terus-terusan. Kacau balau, kita nggak punya identitas diri negara kita. Identitas negara nggak ada. Nah, makanya pembangunan hukum itu berjalan berkembang terus. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Nggak bisa kita maksain aturan itu terus. Sekarang kita KUHP aja maksain keadaan itu terus. Sebetulnya sudah nggak cocok lagi. Perilaku manusia udah muncul undang-undang lain di belakang itu adalah undang-undang perlindungan anak, undang-undang kekerasan seksual, undang-undang dan sebagainya. Itu adalah menutupi dari KUHP yang kurang. Pembangunan hukum kita masih lambat di situ di KUHP, tidak sampai sekarang belum jadi perubahan-perubahan yang benar. Itu salah satu contoh. Lalu berikutnya penyelenggaraan sistem politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Inilah yang disebut dengan sistem. Sistem hukum itu ada 3, substansi, struktur, dan budaya. Bagaimana substansi hukumnya, bagaimana isi peraturan perundang-undangannya, mengikat dengan baik, berjalan dengan baik, ada partisipasi masyarakat dan sebagainya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apa enggak? Substansinya salah apa enggak? Kalau substansinya ini menyimpang daripada yang diinginkan tujuan ujungnya, deal terakhirnya, berarti aturan ini tidak bisa berlaku dengan baik, bahkan menimbulkan ambigu atau bias. Gitu. Paham ya? Paham enggak sih? Kecepatan atau gimana? Enggak ya. Yang kedua struktur. Struktur itu kita melihat dari aparat struktur yang menerapkan implementasi peraturan itu di bawah pengawasan mereka, aparat-aparat ini, itu penegakan hukumnya benar-benar dijalanin, tahu enggak? Kalau orang misalnya kasus-kasus pembunuhan terus diakal-akalin biar dia nggak dihukum, nah itu nggak benar itu struktur yang bekerjanya. Tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan benar-benar harus sakit merasakan berdirinya sebuah penegakan. Tapi aturan dijalankan dengan baik, tidak ada penyimpangan. Lalu budaya hukum terkait dengan masyarakat. Budaya-budaya masyarakat itu banyak. Kalau berkaitan dengan sebuah kejahatan atau aturan budaya masyarakat ini, harus ada rasa peduli, harus ada respon kalau terjadi sesuatu dengan cepat melapor kepada polisi ini. Tapi kalau budaya hukum kita ini sekarang bukan cepat melapor. Kalau ada kejadian orang tabrakan atau nonton, bukannya melapor gitu, ditonton rame-rame sampai bubar gitu loh, sampai jalanan nggak bisa lewat karena orang nonton kejadian itu. Ini rasa-rasa budaya hukum ini masyarakatnya masih jauh. Banyak kita lihat, benar nggak? Contoh-contohnya, coba kalian ngasih contoh budaya hukum yang nggak jalan. Misalnya apa? Bakaran, Bu. Hah? Ditontonin. Ada kebakaran ditontonin, Bu. Kebakaran ditontonin, Terus selang pemadamnya diambil, madamin sendiri. Nah, itu budaya masyarakat Indonesia belum memiliki rasa tanggung jawab. Rasa ingin, perasaan-perasaan itu memang harus diberikan sebuah penegakan. Beginilah yang benar, harus ada sosialisasi pada masyarakat itu lebih banyak untuk memberikan jalan yang terbaik untuk penegakan hukum. Itu masyarakat punya hal yang sangat penting, ada kebersamaan antara 3 poin: struktur, kultur, substansi. Itulah kalau kita kerjanya merubah undang-undang terus, ada nggak kaitan dengan sistem hukum? Saya tanya. Dengan sistem hukum. Yang saya tanya tadi. Ada nggak kaitan sistem hukum dengan perundang-undangan? Ada, Bu. Ada kan 3 sistem hukum itu ada 3 poin. Perundang-undangan itu adalah urusan pelaksanaan implementasi undang-undang, pembuatan undang-undang. Harus 3 faktor sistem ini yang bisa benar-benar tangguh untuk menjalankannya dengan baik. Kalau dia masih enggak, ya gini-ginilah terus-terusan. Enggak ada ke ujungnya, enggak ada ujung pangkalnya. Lalu kita lanjutkan lagi pada slide yang ke 7 sudah ya.
Nah, ini saya katakan substansi. Yang gampangnya kita ngambil sebuah kesimpulan seperti yang saya katakan tadi, biar enggak pembenahan substansi diapal-apalin gitu malah pusing. Ambil aja intinya apa. Sebenarnya kalau di dalam bentuk tulisan yang harus ada setiap tulisan itu dianalisa, yang penting bisa mengikut artinya, tidak terlalu bertele-tele. Kalau substansi hukum, kita lihat substansi isi hukum, isi peraturan-peraturan yang ada. Kan itu aja kita bicara. Pembenahan substansi hukum merupakan upaya menata kembali materi hukum. Kalau dia kayak KUHP zaman Belanda dulu, memang substansinya sudah harusnya dibenahin dong, pembenahan substansi hukum. Lalu peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib undang-undang. Kita ngelihat ke belakang bagaimana penataan undang-undang pada zaman Orde Baru, pada Orde Lama, perhatikan azas-azasnya, hierarkinya dan sebagainya berubah. Coba kalian pelajari, berubah total. Nggak ngikut, kita nggak contek-contekan, oh kita nyontek yang zaman Soekarno, oh kita nyontek zaman Soeharto, enggak. Tetapi mengikuti dengan perilaku dan perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi dan sebagainya yang butuhkan aturan-aturan. Lalu kita lihat bahwa di sini pembenahan substansi hukum merupakan menata, meninjau, menataan kembali peraturan undang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan, memperhatikan azas umum, hierarki perundang-undangan, dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Jadi materi-materi hukum nggak bisa berlaku lama, nggak cocok dengan perkembangannya. Sekarang perkembangan anak-anak kecil sudah dilakukan kekerasan sama orang tua, modelnya sudah berbeda-beda, aturannya harus ada lagi baru. Nggak bisa kita pakai yang dulu, yang nggak ada lagi perlaku. Banyak orang nggak dihukum kalau kayak gitu, karena nggak sesuai dengan isi undang-undang yang lama. Selanjutnya kita masuk pada struktur yang saya katakan tadi. Struktur adalah pembenahan struktur hukum, lebih fokus pada penguatan lembaga, ya kan, benar nggak? Lembaganya itu, orang di dalam lembaga itu, nah itu struktur. Dengan meningkatkan profesionalismenya. Kalau orang ada pelanggaran, udahlah nggak apa-apa, itu nggak bisa, berarti dia kurang membenah struktur hukum yang benar. Lalu staf peradilan, staf kualitas sistem pengadilan terbuka, transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi, agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, memihak pada kebenaran. Ini struktur. Jadi apa? Struktur ini gambarannya sebuah apa? Coba intinya, kalian bisa dari tulisan dan cerita saya tadi, struktur itu kita fokusnya pada apa? Mohon izin Bu, boleh Ya. saya menanggapi? Ya. Karena kan di dalam sistem hukum itu kan ada kesatuan dari asas-asas yang mencakupnya itu kan. Di dalam sistem hukum ini ada substansi hukum yang seperti peraturan dan perundang-undangan yang dibuat, dan struktur hukum ini buat orang-orang yang menegakkan dari perundang-undangan tersebut gitu. Baru akhirnya kan berkaitan dengan kebudayaan hukum, bagaimana masyarakat menanggapi hukum yang ada tersebut gitu dalam menjalankan. Masyarakat termasuk struktur nggak? Kalau saya rasa termasuk juga, cuman kan ada yang kayak mungkin polisi yang seperti itu yang lebih aparat. Lebih apa ya? Tapi ya, masyarakat aparat. Saya bilang masyarakat kena nggak? Masuk dalam klasifikasi itu? Masuk kalau saya, karena dia ikut menjalankan juga sih Bu. Tapi ya bukan yang apa ya? Bukan yang gimana ya Bu? Dia ikut menjalankan, dia ikut membantu juga gitu kalau masyarakat. Tapi kalau kita katakan bahwa setiap orang di atas di dalam sebuah negara itu berusaha bagaimana menegakkan hukum. Ya kan? Ya. Kalau masyarakat tidak masuk dalam struktur itu, masyarakatnya bikin kacau balau. Tetapi struktur ini masyarakat termasuk. Tetapi masyarakat yang menyimpang, melanggar aturannya hukum yang ada, struktur akan membangun hukum itu menjadi dengan menghukum, dengan memberi denda dan sebagainya. Itu lembaga-lembaga yang berusaha menegakkan. Tapi kalau masyarakat yang nggak menegakkan, berarti masyarakatnya juga harus masuk dalam struktur yang patuh pada aturan hukum, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi harus, ini nggak boleh, kita dilarang nyuri. Nah, kita berarti termasuk juga bagian dari struktur.
yang berupaya untuk berusaha untuk menegakkan hukum yang ada. Oke, paham? Saya sudah ngangguk-ngangguk semua berarti paham. 11 kita masuk pada budaya hukum. Yang katakan budaya hukum. Budaya hukum itu adalah arah kebijakan politik hukum nasional, adalah meningkatkan budaya hukum, antara lain pendidikan. Karena pendidikan itu pokok untuk sebuah negara, masyarakat yang kedudukannya ini harus ada budaya yang tinggi, yaitu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah sebuah pelayanan dasar dalam sebuah aturan pemerintah. Yang kedua, pelayanan kesehatan dasar juga yang dibuat oleh pemerintah. Kesehatan, pendidikan, pengetahuan untuk mencapai sebuah kecerdasan itu adalah budaya hukum yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang punya budaya itu kan siapa? Masyarakat, toh. Iya kan? Cuman masyarakat harus ada penegasan. Ada kamu masuk budaya hukum berarti kamu harus sekolah, kamu harus sehat, kamu harus cerdas, kamu untuk membangun generasi penerus bagi negara masa mendatang. Kan gitu. Jadi kita nggak bisa potong-potong ya. Kalau kita berbicara itu ada terus ujungnya apa? Gitu. Ujungnya ini adalah bagaimana mendidik melalui pendidikan, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus dibudayakan, semua orang harus sekolah, harus dan sebagainya. Gitu. Lalu dengan tujuan menumbuhkan kembali budaya hukum yang semakin hari semakin memudar. Jadi tergradasi dengan hal-hal. Banyak juga budaya hukum dari aspek seni, dari apa seni sudah kena mix, masuk lagi hal-hal yang baru dari barat yang memberikan masukan budaya-budaya yang agak sedikit tidak cocok dengan budaya kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan budaya kita ini tidak meniru dengan budaya orang lain. Gitu. Itu yang secara garis besar. Tapi kalau kita lihat budaya hukumnya itu harusnya apresiasi masyarakat itu penting. Yang saya katakan tadi, kalau kebakaran dia malah nyumputin selangnya dan sebagainya, itu budaya nggak benar. Gitu. Jadi terakhir sekali saya lihat konsep dan makna hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial hampir sudah kehilangan bentuknya yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum. Karena banyak orang melanggar, sudah biasa melakukan seksual seperti di Amerika boleh, kok kita boleh. Nah, jangan sampai ada dampak-dampak ketidakpastian hukum yang muncul karena meniru dari negara lain. Nah, itu nggak bisa. Kita harus membatasi dan memang kalau ada sanksinya, kasih sanksi mereka biar merasa jerah dan sebagainya. Saya rasa kuliah kita cukup pas jam 12, saya masih ada waktu karena masih ada urusan. Tinggal 10 menit lagi, baca di rumah aja 10 menit, dipahami semuanya. Kalau mana yang nggak paham, nanti minggu depan boleh tanya lagi ke Ibu. Oke? Terima kasih. Jangan lupa ngabsen. Kegiatan-kegiatan ini tertata dengan baik, ketua kelas, jangan sampai saya dikirain tidak masuk. Saya rasa itu aja sementara. Mudah-mudahan semua apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan bisa dimengerti. Tidak dengan membaca teks, tetapi dengan bahasa sendiri yang bisa kalian ungkapkan kembali sebagai bentuk semula. Tapi dengan sudah dicerna di pikiran kalian. Saya nggak minta teks jawaban apapun, tapi saya minta bagaimana pendapat kalian. Itu aja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sempat nanya nih.